يا نور الهلال أثبت فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Kota Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan MTS Negeri 1 Kota Blitar, anak-anak semuanya kelas 7, kelas 8 yang berbahagia di rumah, juga kepada Bapak Ibu wali murid, wali siswa yang ada di rumah, yang barangkali pada saat ini sedang mendampingi putra-putrinya. Semoga selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian kelas 7, kelas 8, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tema, yaitu etika pergaulan remaja atau akhlakul karimah, atau akhlak yang baik di dalam pergaulan remaja. Nah, kenapa dikatakan akhlak? Kenapa dikatakan remaja? Mari kita bahas dulu. Akhlak adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan perilaku. Nah, dikatakan baik itu harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama buistu liutamima makarimal akhlaki, yaitu aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kalau orang Islam atau umat Islam itu dikatakan akhlaknya baik, maka baik itu standarnya adalah sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan kata lain dengan syariat Islam. Nah, gitu ya. Lah, remaja. Nah, sekarang remaja. Remaja itu siapa? Saya itu kelas 7, masa sudah disebut remaja. Nah, ini masalahnya. Remaja, ya, kalau laki-laki itu ukurannya atau statnya itu adalah ketika sudah pernah bermimpi basah. Kalau laki-laki sudah pernah bermimpi basah, itu artinya sudah disebut remaja. Nah, kalau perempuan, remaja adalah kalau sudah pernah kedatangan tamu setiap bulan. Nah, kalau wanita sudah pernah kedatangan tamu yang datangnya setiap 1 bulan sekali, itu berarti sudah disebut remaja. Nah, oleh karena itu anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 8 MTS Negeri 1 Kota Blitar, Bapak yakin semuanya mungkin ya sudah 99% lah, semuanya sudah termasuk golongan remaja. Nah,
Oleh karena itu, anak-anak, yang dinamakan pergaulan remaja atau etika pergaulan remaja, yang nomor satu itu harus kita tengok kembali ya standarnya. Ya. Jadi tadi adalah ucapan, kemudian sikap. Nah, sikap itu bagaimana yang nampak pada kita itu sikap. Perilaku itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, itu namanya perilaku. Nah, kita kupas definisi secara mendalam dulu ya. Jadi sekali lagi, akhlakul karimah ya, akhlak yang baik di dalam pergaulan remaja dikatakan akhlakul karimah itu adalah semua ucapannya itu baik. Semua sikapnya yang menempel dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah baik dilihat oleh orang lain. Nah, sikap kita kepada orang lain itu adalah juga baik. Nah, baiknya ini harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sikap baik ini harus bagaimana? Apakah ditampilkan ketika di sekolah saja, atau ketika ada tamu saja, atau ketika ada orang lain yang melihat? Nah, seseorang dikatakan mempunyai akhlakul karimah itu kalau semua ucapan, semua sikap dan perilakunya itu baik dilakukan di rumah, baik dilakukan di sekolah, dan baik dilakukan di masyarakat. Ya. Jadi di rumah sikapnya baik, di sekolah sikapnya juga baik, di masyarakat sikapnya baik, baru remaja itu bisa dikatakan mempunyai akhlakul karimah. Nah, sekarang akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Nah, kalian yang termasuk remaja itu pergaulannya kalau saat ini ya social distancing. Artinya harus berada di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ya. Kalian bergaul dengan siapa? Ya bergaul kepada orang tua, bergaul kepada kakak, bergaul kepada adik kalau punya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, sekarang kalian kan berada di rumah. Siapa orang tua kalian? Orang tua kalian itu ya bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu tidak ada, ya orang tua yang ada di rumahmu. Yang dituakan di rumahmu itu siapa? Yaitu yang dianggap sebagai wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tugas seorang remaja. Kalau di rumah berbuat baik kepada orang tua itu harus bagaimana? Nah, ya. Nomor satu, harus ta'awun. Kok ta'awun? Nomor satu ta'aruf dulu, ta'aruf ya. Nomor dua ta'awun itu. Nomor satu ta'aruf. Ta'aruf itu artinya terop. Terop itu bahasane gaul. Ya. Remaja sekarang itu mesti seneng kalau disebut sebagai remaja yang gaul. Nah, ini nanti Bapak akan membahas remaja gaul. Nomor satu adalah ta'aruf, atau bahasa Jawa gaulnya adalah terop. Kenapa Bapak istilahkan dengan terop? Karena kalau ada orang punya gawe ya, punya hajat itu mendirikan terop. Nah,
Terap itu biasanya di bawahnya terap itu ada kursi yang berjejer-jejer, ya toh, mesti dekat-dekat. Nah, orang dari berbagai daerah itu akan duduk di situ secara berdekatan. Nah, di situ mereka akan terpaksa, ya sadar atau tidak, akan tanya kepada yang duduk di sebelahnya. Pundi dalemipun, kali sinten niki wau. Nah, itu baru kenal namanya. Asmanipun sinten. Nah, itu. Kalau sudah pundi dalemipun nun sewu asmanipun sinten. Nah, ora teko-teko ujug-ujug garwane pundi. Nah, ini enggak betul. Misalnya datang, sampean ke sini bawa apa? Lah kan enggak enak. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu enggak enak. Karena ini adalah ranahnya ta'aruf dulu ya. Terop, ta'aruf, nah, supaya kenal. Nah, kalian kepada orang tua, bapak yakin mesti kenal. Siapa bapak kalian, siapa ibu kalian, pasti kenal. Tetapi nggak ada yang memanggil pak, mesti bapak. Tidak ada yang mengambil bu, mesti ibu. Ini, makanya istilahnya kalian harus memanggil bapak itu juga begitu. Karena tidak mungkin seorang pedagang di luar sana itu kalian panggil dengan istilah bapakku atau ibuku, tetapi sebutan bapak sama ibu itu hanya khusus kepada orang tua, baik itu orang tua yang di rumah maupun orang tua yang ada di sekolah. Nah, sekarang kalian sudah kenal kan sama orang tua? Nah, itu bapak, itu ibu. Bapak itu ciri-cirinya seperti ini, ibu ciri-cirinya seperti ini. Dari kejauhan mesti tahu, oh itu bapakku, oh itu ibuku. Nah, itu mesti sudah hafal kan? Karena kalian sudah kenal. Nah, tahap kedua adalah tafahum. Nah, ya tafahum. Apa itu tafahum? Adalah mengenal semakin dalam, memahami, ya, memahami semakin dalam siapa itu bapak, siapa itu ibu. Nah, sebagai remaja yang gaul, nah kembali remaja yang gaul. Remaja gaul itu yang bagaimana? Remaja yang gaul itu adalah remaja yang tanggap, yang mantul. Yang tanggap kepada lingkungan, yang mantul, yang gampang mantul itu gampang respect, mantul itu respect kepada lingkungan, tanggap kepada lingkungan gitu. Maksudnya bagaimana kita ini harus remaja yang gaul, yang mantul. Remaja gaul, yang disebut remaja gaul adalah remaja yang mantul itu adalah remaja yang gampang memahami lingkungan sekitar. Jadi paham, kalau ayahmu pulang bekerja mesti capek. Apa yang harus kalian lakukan? Ora ayah datang dari bekerja langsung ditodong, minta sangu. Tidak ini. Mesti datang disambut dulu. Saya, ya, bapak capek, mana tak pijeti dhisik. Nah, itu. Buatkan minuman. Nah, itu yang tanggap kepada orang tua. Kemudian ibu, bagaimana? Cara memahami ibu bagaimana? Kalau di rumah, kalian sekarang kan di rumah ya? Nah, di rumah ini sekarang kalau waktunya selesai makan, banyak piring berserakan, banyak gelas berserakan, selesai dipakai ya. Nah, tidak usah disuruh orang tua, tapi kalian segera mungkin untuk membersihkan. Itu namanya remaja yang mantul, remaja yang paham dengan lingkungan sekitar, yang tanggap dengan lingkungan sekitar. Nyuci. Sekarang itu cucian banyak di rumah ya. Nah, sebagai remaja yang gaul, yang mantul, nah, kalian nggak perlu mencuci pakaianmu sendiri. Cuci semua pakaian yang ada. Kalau perlu ditanya, ibu mana pakaian yang kotor, saya cucinya. Bapak mana pakaian yang kotor, saya cucinya. Itu kalau di rumah.
Itu pekerjaan ibu biasanya, mencuci. Ya. Yang kedua, selanjutnya ada dari pekerjaan ibu, yaitu ketika ibu memasak. Ayo anak-anak putri, kalau yang ada di rumah, coba perhatikan ketika ibu memasak, ndak usah menunggu disuruh. Nah, cepet bantu, meskipun ngiris lombok, ngirisi brambang. Nah, itu namanya remaja yang gaul. Ya, remaja yang tanggap kepada lingkungan. Itu remaja yang gaul dan mantul. Yang laki-laki, sekarang itu musimnya panen lombok. Laki-laki, jangan gengsi, jangan malu kepada temanmu untuk ikut ke sawah. Melok meronjo lombok yo nandur lombok. Lombok sing wis suwah melok unduh lombok, aja mek gor seneng nandai duit itu. Nah, itu. Orang tuanya sing ngarit. Nah, ngarit. Melok ngarit itu namanya remaja yang gaul. Yang namanya remaja gaul itu bukan remaja yang ketika berada di musola, waktunya taraweh, jagongan di luar, kemudian rokokan. Nah, itu bukan remaja yang gaul, itu bukan seperti itu. Ya. Atau apa sing kotaan vapur apa vapur. Remaja yang di sakunya ada kotaan itu, zat kimianya itu yang sangat membahayakan itu, bukan itu remaja yang gaul itu ya. Remaja yang mengerti kepada lingkungan ya. Laki-laki membantu ayah, yang perempuan membantu ibu. Jangan lupa tadarus, melakukan sholat sunnah, sholat duha semampunya. Dan yang lebih penting, lakukan kegiatan itu dengan senang hati. Kenapa begitu? Karena barang Allah telah berfirman, ada satu riwayat yang mengatakan, barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang itu akan dimasukkan dalam surga. Nah, akan tetapi sikap kita senangnya itu bagaimana? Ketika beraktivitas, apapun aktivitas kita lakukan dengan senang hati. Itu tandanya kalian juga senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, anak-anak, yang paling terakhir, nggak enak kalau tidak mantul juga kepada Bapak, ya. Bapak nanti akan mengecek kepada Bapak Ibu wali kelas. Oleh karena itu, anak-anak harus mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Coba kasih alasan. Ini tugasnya ya. Coba sebutkan alasannya. Mengapa Bapak kalau menyebutkan hadis didahului dengan basmalah. Tetapi kalau membaca ayat, Bapak mendahuluinya dengan ta'awun. Gampang kan? Ya, tanya kepada ayah, kepada ibunya. Dikirim kemana? Dikirim melalui emailnya wali kelas masing-masing. Ya, nanti Bapak akan ngecek di sana. Terima kasih. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima.